suasana konvoy di sekitar Taman Samarinda, Kota Samarinda usai kemenangan timnas Indonesia 4-2 atas Singapura. Memang pantas untuk dikonvoyin, bro. Memang ya. itu tadi malam sangat menegangkan sekali. Setelah di leg pertama 1-1 ya, bro. Ya, boy. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, salam kawal inspirasi. Ketemu lagi di Kabar mingguan ini. Ya. Kita bahas lagi nih, bro, untuk berita-berita yang lagi hangat ini untuk minggu-minggu ini. Viral fakta di sekitar kita, ya, di Kaltim, di Indonesia dan internasional. Kita bahas semua pokoknya lah yang ada kabar minggu ini. Tapi sebelum itu biasakan apa dulu, bro? Jangan lupa like, comment, subscribe, dan share sebanyak-banyaknya di medsos kalian. Mantap. Jangan lupa ya, bro, untuk like terus. Salam kawal inspirasi. Oke, kita bahas apa nih, bro? Untuk yang pertama nih, bro, yang lagi panas-panas nih, apa nih? Ya, biasa. Timnas Indonesia maju ke final ya, AFF. Terima kasih untuk pejuang-pejuang Indonesia, luar biasa. Ya. Tapi sangat menegangkan itu, bro. Menegangkan sekali. Apalagi ini ada di Bogor, suasana konvoy di sekitar Taman Samarinda, Kota Samarinda usai kemenangan timnas Indonesia 4-2 atas Singapura. Memang pantas untuk dikonvoyin, bro. Memang ya. itu tadi malam sangat menegangkan sekali. Setelah di leg pertama 1-1 ya, bro. Ya, boy. Itu yang bikin menegangkan itu sudah di menit 70 dan Singapura bisa lebih unggul duluan itu dengan tendangan bebas. Pada kita dari Indonesia sudah unggul pemain, tapi masih sempat kita Don. Waktu itu masih unggul 2 pemain gitu. Iya, benar, unggul 2 pemain. Aduh, sangat menegangkan. Menegangkan sekali. Terus ada penalti juga yang digagalkan tadi, bro. Itu biasa. Salut untuk kiparnya Indonesia. Nadio. Terbaik, memang terbaik. Nanti kita kasih dia mandai. Kalau dari kita kasih mandai goreng. Iya, luar biasa. Mantap. Selamat atas kemenangan Indonesia yang bisa maju ke final. Nah, kita doakan semoga menjadi champion. Amin. Mudah sudah tahun lama ini. nih, bro. Haus kita, haus kemenangan kita. Harus mudah Indonesia menang di tahun ini di Piala AFF. Amin. Ada lanjut nih di plus 62 juga nih, cuma nggak tahu kita wilayahnya. Ada 2 anak kecil nih lagi bermain dengan buaya. Saingannya Pak Ambo. Sekarang Pak Ambo punya saingan, hati-hati Pak Ambo. Jangan-jangan ponakannya juga. Masih ada keturunan Pak Ambo kayaknya ini Bisa anak. jadi. Cuma lokasinya nggak ditahu, bro, ya. Memang nggak di-share ya. Dirahasiakan ya. Soalnya bahaya ini. Nanti diikutin teman-temannya lain. Ya. Kalau dilihat anak itu sekitaran nomor berapa itu, bro? Ya, nggak tahu juga. Besok lah kita tanyain, cari WA-nya. Kamu waktu kecil mainannya udah buaya, bro? Enggak, saya buayanya. Ternyata waktu kecil udah jadi buaya. Enggak, ini keren nih anak-anak nih. Ini biasanya buaya yang mainkan orang. Ini orang main buaya. Wah, mantap. Dari kecil dia udah pengalaman. Curiga nanya Pak Ambo lagi ini. Ini buaya Bisa darat. jadi. Bahaya sih, tapi ya tetap. Apa hati-hati, nah ini 2 orang langsung muat ini kayaknya kalau dia lihat besar buayanya. Masih los kayaknya. Besar banget buaya ini. Kunyah jadi geprek. Ya, orang tua tetap ini sih ya diperhatikan. Apalagi ini yang nggak tahu nih yang kamera ya. Mungkin bapaknya nih. Iya, Kayaknya bapaknya kamera juga. Jadi kan Pak Ambo. Makanya berani ya. Iya, santai aja buayanya. Mungkin lagi tidur atau siup kan buayanya. Enggak, kayaknya buaya kekenyangan, bro. Oh iya. Udah kenyang makanya nggak peduli dia. Mungkin ini sudah tadinya 4 anak, yang 2 sudah masuk. Jadi, yang tertangkap kamera tinggal 2 ini. Janganlah. Ya, makanya ya tetap hati-hati lah. Iya, tetap hati-hati orang tua dimanapun berada, tetap jaga anak-anak kita. Mainannya biasa ya, kalau bisa kucing aja lah. Ya normal-normal aja lah, yang wajar-wajar aja. Buaya, men. Jangan sampai main buaya ya, horor. Lanjut, ini ada dari daerah kita ini, bro. Nah, ini dekat lagi. Menyedihkan juga ini. Kabar apa ini, bro? Kabar apa nih, bro? Detik-detik dukun cabul dikukar, diringkus tim aligator. Wah.
Buaya dijemput aligator nih. Nah ini lagi-lagi ada Bahaya ini nih. kejadian-kejadian seperti ini dekat dengan kita juga, dekat dengan wilayah kita, Wilayah kita ini. kisaran kita lah hitungannya. Nah Ya, seorang apa ini apa dukun sih katanya. dukun ya bilang. Iya. Mungkin. Ya itu ini herannya kok ada aja, maksudnya modus-modus begini nih ya bro. Terus apa namanya Dia ini anu dia bro, pengobatan alternatif dia, modusnya. yang herannya tadi kayak pasiennya itu ya bro ya. Ya kayak ya orang berbeda-beda sih ya kan, tapi masih ya mungkin percaya masih dengan pengobatan yang tradisional. Tapi lebih baiknya tuh sebenarnya kita cari tahu dulu beneran bagus apa enggak, beneran terbukti apa enggak. Toh ujung-ujungnya kejadian seperti ini. Terus Terus mungkin juga biasanya pengobatan alternatif kan si pasiennya ngikut dulu mungkin. Iya. Kok lama-lama kok gini Iya, kok- keterusan mungkin. iya kok nggak peka juga. Iya. Harusnya mulai ini aneh nih, kok kayak gini nih, harus bisa langsung ya berontak kayak apa kayak gitu. Ya kembali untuk hati-hati sih untuk perempuan. Karena ini terjadi lagi akhirnya. Kemarin Kawal Inspirasi membahas dari daerah luar. Akhirnya Akhirnya wilayah kita sendiri. Duri juga kejadian. Ternyata nggak jauh bro, Nggak nggak jauh. jauh. Ada juga ternyata yang seperti itu. Tapi tetap itu oknum. Oknum Iya, lah. Enggak, Tidak semua pengobatan alternatif Iya. begitu. Nah, mungkin. Nah, betul. Jadi lebih hati-hati lah. hati-hati. Kalau sudah aneh-aneh ya tinggalkan aja. Iya, tinggalkan. Jangan diteruskan. Jangan lanjut pengobatannya. Iya, jangan dipercaya juga. Mudah-mudahan cepat ditangkap dan Diproses lah. Pertanggungjawaban, Iya, ya. itu sesuai hukum yang berlaku dan mudahan ini kasus yang terakhir. pertama dan terakhir Ya. kalinya. Jangan untuk sampai ada lagi lah di periksa. tempat kita ini. Betul, betul. Jangan Cukup. ada niatan jadi dukun juga lah. Jadi Instagramnya Infokukar, motornya dicuri. Mama ini ngamuk dan kesal kedua orang pelaku yang telah mencuri motornya. Wih, pokoknya ditendang, dijambak bro. Kayaknya Kesel lah dia. gregetan banget ini. Mungkin kalau Gregetan dia bro. kalau kayak ibaratnya emak-emak di sini mungkin kalau ada kayak ya untungnya aja nggak ada benda-benda tajam di sana. Kalau ada Selesai. mungkin polisinya yang ngalangin bisa kena juga itu. Mungkin dia nggak bawa sutil juga, langsung dilempar. Sangi gregetnya ya itulah bagi Gregetan mungkin emaknya belum selesai belanja di pasar udah Nah, hilang diangkat, motornya. ya. Lagi milih-milih ayam, wah, dibawa kabur, kesal lah. itu emaknya. sudah. Makanya ini tingkat kriminal ini ya susah sih kalau mau dibilang kayak dihilangkan ya karena mungkin ya ada aja pasti orang yang kayak gitu ya cukup prihatin sih, kasihan juga untuk apa yang dicuri ya, mohon bersabar juga tapi ya mau gimana lagi. Kalau ngeliat emak-emaknya ini sumpah Beh. kesel banget. Aku mungkin kalau ada di situ ya mungkin bantu juga emak-emaknya untuk ngelempar itu. Iya, ini ras makhluk terkuat di bumi, motornya kena colong. Selesai kan. The power of emak-emak ini bro. Salah kamu, salah. Untung masih ada yang ngawas. Kalau nggak ada yang ngawas selesai. Bisa dimasak lah ya. Lanjut Lanjut lagi, di Bubuhan Makroman, Pulau Atas, Sindang Sari dan sekitarnya dari grup Facebook nih. Kepada konsumen Pertalite yang isi BBM di SPBU Sambutan Berita 7 sekitar jam 7.20 malam ini menggunakan mobil carry atau pickup warna biru sesuai ciri-ciri di foto, mohon etikat baiknya untuk mengembalikan uang yang Bapak ambil dari tas operator kami yang jatuh sebesar 450.000. Wah, ini. Nah itu. Jadi dia lagi melayani operator SPBU-nya, terjatuh uangnya bro, sekitar itu 450.000. Nah, mungkin ini sih. Ya inilah susahnya. Sebenarnya sikap jujur itu penting ya bro ya. Sikap jujur itu penting. Kalau kayak gini nih kan, padahal kan dia tahu nih dapat uang dan memang bukan uangnya dia gitu kan. Iya. Makanya tingkat kriminal ini susah untuk dihilangkan dimanapun lah. Intinya kalau nggak ada sifat kejujuran dari dalam diri sendiri. Ya, apalagi sekarang apa-apa serba naik ini bro. Iya. Mungkin jadi ya itu sih. Tadi tergantung orangnya sih. Itu sudah, nanti kalau yang kayak gini pas ketahuan akhirnya dia viral, malu sendiri Malu. padahal nggak seberapa yang dia dapat. Iya. Gara-gara pas setengah aja. Kenapa nggak coba dia ambil diinfokan gitu kan nggak merugikan dia juga atau nggak mengurangin bahan bakarnya dia juga, yang dia isi kan sesuai dengan yang dia pegang juga. Itu kalau Kayak gini. orang yang jujur. Nah ini sebetulnya yang pengen kita ini nih Tanamkan. iya tanamkan pada diri dan keluarga. ya semuanya lah, untuk semuanya intinya sifat kejujuran itu penting banget
Pokoknya sesuatu yang bersifat jelek buruk akan berimbas kepada diri sendiri. Nah, itu. pasti. Kembali lagi. Iya. Ya contohnya kayak tadi, kayak yang digambar itu. Dia ngambil uang, dia diviralkan, malu hanya karena uang segitu. Kan karena kesalahan dia sendiri juga. Padahal kalau dia kembalikan, kan enggak berefek apa-apa ya. Tetap bensinnya pun enggak kurang ya kan. Lanjut ada dari Instagramnya Infokukar. Mulai hari ini Jumat 24 Desember 2021 sampai dengan 2 Januari 2022 akan diterapkan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat atau PPKM level 3 di wilayah Kutai Kartanegara. Oh, ada lagi berarti Ya, PPKM sesuai edaran Bupati ini, Bro. Mungkin ya. Itu khusus Kukar mungkin. Ya? Gimana bukan. tanggapan? Ya mungkin pemerintah sama masyarakat sudah kangen juga sama PPKM. Jadi Dihadirkan lagi. dihadirkan kembali ya. Jadi gini intinya untuk teman-teman juga diberlakukannya PPKM ini untuk kebaikan kita juga. Intinya tetap jaga kesehatan dan tetap jaga protokol kesehatan. Nah, jadi diadakan PPKM itu jadi sebagai pengingat kita lagi bahwa pandemi ini belum selesai. Iya. Nah, tapi di satu sisi ada juga memang pekerjaan tertentu nggak bisa di rumah aja, Bro. Ya, Nah, ya pasti. Seperti mas-mas kurir dan sebagainya, termasuk saya sendiri juga bekerja keluar rumah. Nah, ya itu intinya Tetap, untuk iya, saya- kita semua tetap jaga protokol kesehatan, tetap menggunakan masker, cuci tangan dan tetap jaga jarak untuk Untuk teman-teman yang punya usaha, warung makan, kedai ya harus bersahabat Ya, dulu lah. ini ujian yang kembali Ujian kita semua lagi. ini. Mungkin PPKM juga ini karena ada dari kabar Samarinda juga nih, Bro, beritanya. Varian Omicron dan Delta bergabung deh, Bro. Menjadi Delmicron, lebih berbahaya. Ini corona jadi jogres. Kalau di ada di aja keyboard juga ya. Duet dahsyat kayaknya. Iya. Jadi Kolaborasi dia. jadi kita nih sama virus sekarang jadi bertanding kuat-kuatan mana. Ya, kuat-kuatan mana. Iya, jadi Ya mungkin juga salah satunya di Infokukar tadi yang terjadinya PPKM itu mungkin dikarenakan Iya. ada varian baru baru lagi. ini. Kayak udah minuman aja Kalau ini kan nasi goreng varian seafood enak. Nah, enak. Nah, ini penyakit, Bro. virus ada variannya ya, terus. kita harus tetap jaga kesehatan, teman-teman netizen dimanapun berada. sebenarnya kita nggak Protokol kesehatan. maksudnya kita nggak ngeremehkan. Cuma maksudnya penyakit juga pertama itu dari pikiran. Jadi sebenarnya Sugesti. iya, jadi Kita harus pikiran relax juga. iya, ya ada tetap ada. Happy. Iya, jadi ikhtiarnya tetap jaga protokol. Kesehatan, Tetap pakai ngikutin. masker, Ya, jaga kebersihan, pikiran happy, bikin happy. makan yang bergizi. Iya. Ya. Soalnya banyak sekarang nanti nggak tahu varian apa lagi di masalah dan virus. juga diingatkan nih, biasanya dalam keadaan kayak gini nih kan ya pasti memang kita disarankan untuk makan yang bergizi, makan yang sehat. Cuma itu bagi orang yang berduit. Nah, jadi kesempatan lagi untuk yang berduit nih bisa berbagi sama yang nggak punya Ya. duit. Nah, jadi kita kayak gotong royong sehatnya nih sama-sama. Nah, jangan aku bodo amat nih, yang penting aku sehat, tapi tetangga aku sakit. Nah, kan percuma jadinya. Akhirnya kena juga. Nah, gitu. Jadi Intinya saling membantu. Ya, betul. Iya, oke. Oke, masih di kabar Samarinda nih. Besar dan panjang. Apa itu kira-kira? saya masih kecil. Berita apa ini Ya. besar dan panjang ini? Seekor ular sawah. Sensitif sekali. Nah, yes. Jadi besar dan panjang ternyata ular sawah, Bro. Seekor ular sawah yang besar dan panjang berhasil diamankan di kawasan Jalan Abdul Wahab Syahrini Samarinda. Weh, mungkin dia mau tahun baruan ini ke kota ya kan. Bosan di kampung, Nah, di harusnya- hutan bosan dia. Ya harusnya jangan keluar malahan. Atau- Malah di sate nanti. bisa jadi menu. Iya. Nah, iya. Nawarkan diri kayaknya. Ya tetap hati-hati teman-teman dimanapun berada. Kalau jalan lihat-lihat ke bawah ya, jangan ke atas matanya ya. Iya, makanya. Apalagi kalau yang di kawasan kondisi-kondisi yang Gelap. biasa sering banjir Iya. juga, Gelap. terus gelap juga ya. Jadi di mana-mana bisa ada. Ini di mana di jalan ya? Mm-mm, Nah, jalan. padahal namanya ular sawah. Tapi ada di jalan. Nah, Bosan di sawah dia. Nah, iya. Mau tahun baruan. Mungkin sudah capek dia nyawa, Bro. Capek bro. Dia mau cari juga. Dingin juga kan di di sawah. suasana yang Atau mungkin dia sudah panen di sawahnya ini kan. Oh iya. Makanya dia ke kota. Oke. Masih ini Di- Samarinda Etam ya. Oke. Taulah Ikam diduga untuk perayaan tahun baru. Nah, polisi sita ratusan poket sabu-sabu siap edar. Nah, ini belum selesai deh.
masalah narkoba ternyata di wadah hitam nih masih Masih Indonesia banyak. wadah leh masih. Iya. masih kencang juga. Ini gimana ya kalau untuk masalah sabu, Pemberantasan sabu, gitu. ya kalau untuk ya ini sih penghancur, salah satunya penghancur Untuk untuk generasi. generasi muda, Ya. muda maupun tua, ya intinya. Sama efeknya. Intinya untuk anak-anak sekarang ini ya, pilih-pilih lah untuk masalah hal-hal yang seperti itu. Ini tuh yang seperti itu makanya hanya untuk Pergaulan kita ini sih, jaga hanya untuk nikmat sesaat. sesaat itu. Sesaat, karena banyak resiko yang terdampak dari sabu-sabu ini. Yang pertama itu kesehatan yang jelas, jelas sangat mengganggu itu untuk generasi-generasi muda. Yang kedua, ya kalau ditangkap polisi kan bikin malu keluarga. Sama lu keluarga. Tolonglah untuk yang generasi-generasi muda, hindarilah barang-barang haram yang seperti Kita ini. belajar bersyukur lah, biar bahagia. Ini pasti kurang bahagia pasti, jadi pengen menghayal, ngapain. Banyak kok yang untuk masalah untuk kebahagiaan, mungkin ya dia bisa salurkan ke olahraganya, mungkin Bisa nge-gym, olahraga. mungkin atau mungkin lari-lari di pinggir jalan gitu. Yang penting jangan ke tengah jalan, nanti tabrak Iya, orang. bisa juga ke majelis-majelis taklim. Nah, ini bagus, lebih bagus lagi. Karena orang putus asa nih bagus ke religi lah ini. Nah, makanya dari kita juga itu apa jangan lupa untuk tetap membentengi diri kan. Nah, Ya. dan salah satunya circle pertemanan. Itu iya. pasti tuh. Untuk Jadi, kumpulan-kumpulan pertemanan Iya. itu harus diperhatikan juga. Jangan sampai terjerumus ke paret. Daripada berteman pengedar, mending dengan youtuber. Nah, Temannya. ini mudah-mudahan bisa menginspirasi lah ya kan. Mending daripada bete bikin konten apa yang penyanyi bermanfaat, bisa- daripada nge-fly. Iya, betul itu. Bahaya ini kalau untuk pemuda-pemuda, jangan sampai Oke. banyak nyabu lah. Iya. Nggak bagus. Bagus buat kesehatanmu. Dari Samarinda Etam, berita duka sekaligus kriminal juga nih Wal. Ya. Taulah Ikam, dituding pakai ilmu hitam, satu keluarga asal Samarinda dianiaya dan satu bocah tewas akibat luka sayatan. 4 orang pelaku pembunuhan bocah laki-laki di Kalimantan Timur berhasil diringkus polisi. Bocah laki-laki berinisial RDW yang menjadi korban pembunuhan warga desa Karanganyar, kecamatan Sungai Kunjang, Samarinda, Kalimantan Timur. Masih daerah sini juga ya, dekat masih bro ya. Jadi dia sekeluarga itu diundang ke Demak. Demak janjinya tuh apa untuk menziarah para wali di Demak. Ya, jadi ada urusan bisnis juga. Jadi disewakan oleh pelaku ini, disewakan rumah. Si pelaku ini di lantai 1. Si korban di lantai atas sama keluarganya. Waktu itu sudah seminggu atau 2 minggu enggak salah, sudah tinggal di Demak, keluarga Samarinda ini kan. Ternyata bubuhan pelaku ini sekeluargaan kayak sakit-sakit badan, nggak enak gitu. Jadi ada firasat, model kayak firasat gitu mungkin. Ya, kerasa jadi ya. jadi pelaku ini merasa, wah ini orang Kalimantan nih bawa ilmu hitam nih. Jadi keluargaku kok pada sakit semua nih tiba-tiba setelah mereka datang ke Demak ini kan. Jadi malam itu dibawalah, dipukuli bapaknya balita ini awalnya dari 2, nangis kan, otomatis lah anak kecil kan. Iya. Dengar orang tua yang dipukuli nangis, terus dia dibawa, anak itu dibawa. Kayaknya memang ada niat juga sih. Berarti ini bisa jadi jatuhnya lebih ke fitnah kayaknya ya. Iya. Karena kan ya namanya penyakit kan kita nggak tahu nih datangnya dari mana, datangnya karena apa kan, yang jelas pasti diturunkan sama Allah juga kan. Maksudnya masalah penyakit ini, maksudnya kok dia sampai berpikir, Iya, jauh sekali pikir. iya ini kok kayaknya ada ilmu, wah ini yang Jadi bahaya. si adek almarhum tuh tadi, si balita itu dibawa ke bawah karena nangis terus, dimasukkan ke jok mobil, masih nangis lagi, dibuka joknya, disayat, langsung meninggal bro. Wah berarti ini Jadi semuanya dihukum ancaman seumur hidup penjara yang saya baca. ini sih kalau ini memang pantas, memang untuk Pantas. penjara seumur hidup pantas, karena yang pertama itu faktor dan utamanya dia tidak jelas ya kan, cuman menuding, fitnah sudah dia sama orang yang dicoba diundang untuk datang gitu kan. Ya, awalnya urusan bisnis sih mereka. Nah itu, cuman ya itulah ya untuk teman-teman sih, kalau ngerasa mungkin ada yang seperti ini, berpikir positif dulu lah ya kan. Ya. Dicoba cerna kembali, jangan langsung main tindakan hal-hal yang berbau kriminal lah, karena dampaknya buruk sekali ini, buruk sekali. Yang pertama dia sudah fitnah itu yang dia undang untuk bekerja sama. Malah kalau nggak enak badannya, malah dianggap
ilmu hitam. Nah itu bahaya, apa, sangat merugikan lah ya, karena jadi tindak kriminal juga itu, sangat membahayakan. Tapi kalau untuk hukumannya pantas untuk seumur hidup memang. Ya, jadi kita ikut berduka karena apa yang menimpa saudara-saudari kita, ya turut berduka lah pokoknya. Semoga amal si Ade ini pasti insya Allah ini kan ya, pasti insya Allah surga karena masih anak-anak dan mudahan bapaknya cepat sembuh juga. jadi, Infonya nih ya, banyak luka-luka nih, makanya Bang. jadi semoga bisa sembuh, bisa kembali ke Samarinda dalam keadaan sehat. Yang jelas itu saja deh. Pelaku dihukum seberat-beratnya lah. Iyalah, benar-benar. Karena ya itulah, kita kembali lagi kenapa kayak manusia itu sangat mudah kayak menghilangkan nyawa seseorang. Kayak pokoknya sudah nggak habis pikir gitu ya, membunuh. Gelap mata sudah. Oke, dari kabar Samarinda Instagram, bergetar warung Acil di kawasan Jalan Sirat Salman karena ada suara ledakan subuh tadi, 2 hari lalu kayaknya nih. Bergetar nih orang. Bener-bener ya kayak di Berhambur ya? film-film itu ya. Iya. Tabung LPG 3 kilo infonya nih. Ya mudahan tidak ada korban ya. Iya, mudah-mudahan tidak ada korban jiwa di dalam sana. Untuk Acilnya bersabar Acil. Iya. Hati-hati lah. Atau kalau bisa Sherlock kita bantu besimpunan ya kan. Bisa. Mungkin kalau butuh bantuan Acil bisa aja nanti. Kita bantuin Cil. Jadi lebih mungkin ini, tapi takdir nggak ada yang tahu ya. Jadi mungkin lebih belajar lagi, kayak siapa tahu ada penjual atau agen Apa LPG itu? Apa untuk mungkin lebih hati-hati aja. Jadi dicari penyebabnya kenapa ini bisa meledak, ada pemicunya atau enggak. Jadi lebih hati-hati aja deh. Ini jadi warung Acil lebih kegemetar, tidak ada terjadi kayak maksudnya kebakaran dan yang lainnya. Enggak, kan, bergetar aja. Bergetar aja. Jatuhan barang-barangnya. Ya, kalau Acilnya bisa Sherlock kita bantu sih. Besimpunan ya kan. Ya. Oke. Lanjut dari Instagram lagi, kabar Samarinda. Ini wadah kita lagi, hari-hari kita lewati nih, Pak. Aduh. Truk temundur Loduri. Wah, ada lagi. Biasa sih. biasa. Situ ya kemarin yang mobil bawa tiang pasak itu ya. Ya. Ya, itu sempat lama itu, sempat 2 hari kita satu jalur. udah ya. berapa hari, sempat Masa- hampir semingguan Oh, rasanya. iya. Lama itu bro kemarin, Lama. soalnya masih nunggu alat beratnya juga dia untuk narik itu. Kalau pengalaman pernah jatuh nggak di situ, Bro? Ya kalau untuk saya pribadi sih, alhamdulillah jangan sampai lah ya jatuh Jangan di jalan sampai. situ. Nanti belum pernah ya. Katanya kalau orang Loduri belum orang Loduri kalau belum jatuh situ, Bro. Hampir jatuh Oh, jatuh jatuh. dulu pernah. Iya. Hampir jatuh dulu pernah, kondisinya itu waktu masih sekolah. Ya. Kondisinya itu dulu sekolah. sekolah Pak. Sekolah masih Pak saya Pak. Nah, jadi Sampai kondisinya pintu itu gerbang ke sekolah. ini sampai depan gerbang belok. Belok ke parkirannya maksudnya Oh, gitu. siap. Nah, jadi gini, waktu berangkat sekolah itu kondisinya hujan. Iya. Kondisi hujan. Terus di depan ini ada anak-anak yang setelah ngantar bapaknya dari tempat kerjaan, kan ada di tambang di atas Gunung Loduri dulu. Oh, iya. Nah, setelah dia ngantar itu pas kebetulan dia belok, Ya. saya ikutin di belakangnya. Enggak rating enggak? Alhamdulillah pakai rating dia waktu itu. iya. Nah, jadi pada saat dia turunan ini mungkin dia rasa Licin. kaget Oh, karena ada kaget. banyak batu kan, Iya. ada batu Iya. kerikil yang tumpahan di situ. Iya. Dia ngerem. Mendadak. Alhasil ya dia jatuh sepanjangan Oh. itu. Saya karena refleks juga ngerem. Iya. Alhamdulillahnya masih seimbang. Masih seimbang. Jadi di situ rem di tangan, rem di kaki juga. Ban itu udah belok kiri kanan. Tapi untung kaki tetap bisa ngimbangin, turun kedua-duanya juga. Alhamdulillahnya nggak Kamu jatuh. pernah ikut sirkus juga kan? Ya, Kalau mungkin dari ya. pengalaman saya sendiri itu pernah oli tercecer, Bro. Jadi turunan dari Loduri ke Loranten. Tercecer waktu itu. Jadi jatuh saya bersama dengan sekitar 5 sampai 10 orang gitu. Wah, bahaya ini berarti. Tahunnya lupa, iya. Jadi Loduri ini banyak kenangannya lah, Gunung Loduri. Iya. Kenangan menyakitkan. tapi yang pertama kali dirasakan itu apa bro? Sakitnya tuh malunya. Malunya sih. Yang kedua baru sakit, Bro. Tapi Jadi pas jatuh saya noleh-noleh lu banyak lihat nggak ya kan? Tapi musibah itu musibah Iya, bro. musibah. Intinya harus tetap bersabar Ya, lah. Siap. Kita dari host Kawal Inspirasi juga mengucapkan turut berduka cita, innalillahi wa inna ilaihi rajiun, atas meninggalnya almarhumah Mbah Minto Suwito Siam. Mbah Minto nih.
Beliau Seorang ini YouTuber juga ya? YouTuber juga di channel YouTube Ucup Klaten. Iya. Udah banyak juga karya-karya beliau Luar biasa. yang menghibur kita, teman-teman. Semoga diterima segala amal ibadahnya, Amin. diterima di sisi Allah, Amin. diampuni segala dosa-dosanya. Amin. Ya, semoga Meninggal dalam keadaan husnul khotimah. khotimah. Yang- Dan untuk keluarga yang ditinggalkan, semoga diberi ketabahan. Untuk Oke, mungkin kabar minggu ini cukup sampai di sini ya. Kita lanjut lagi insya Allah minggu depan ya kan, dengan berita-berita viral, fakta, hot news di Kaltim dan di Indonesia, di internasional. intinya kita akan membahas per setiap minggunya selalu Ya, ada insya Allah. info berita yang entah itu kriminal dan yang lainnya lah. Ya. Pokoknya kita akan angkat di Kawal Inspirasi. Tunggu aja. Semoga bermanfaat buat Bubuan Kawal Inspirasi dimanapun berada. Ya. Sampai jumpa di next video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk Kawal Inspirasi jangan lupa like, komen, subscribe dan share sebanyak-banyaknya di sosial media kalian. Salam Kawal Inspirasi.